Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, in this good occasion, we will learn about basic writing. In the topic, form a plan, outlines. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu outline atau kerangka dalam sebuah karangan. Step 3, ini merupakan kelanjutan dari foundation yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya. Develop your outline. Jadi bagaimana cara kita untuk mengembangkan kerangka karangan. Learning goals. Jadi ada 3 hal penting yang akan menjadi tujuan pembelajaran kamu kali ini. The first, formal topic outline. Number 2, sentence outline. Number 3, 1, 2, 3 outline. What you need to know. Apa sih yang perlu kamu ketahui sebelum menyusun kerangka karangan? An outline indicates your plan for showing your thesis statement, the 3 main points of your essay, and the details supporting those points. Jadi yang kamu perlu pahami adalah sebelum kamu membuat outline, kamu harus memikirkan dulu tentang rencana tulisan kamu nanti. Yang pertama adalah thesis statement. Thesis statement merupakan kalimat yang penting yang harus kamu buat untuk memberikan satu ide pokok di awal paragraf. The 3 main point of your essay. Jadi ada 3 poin penting yang harus mencakup di dalam essay. Next, the detail supporting those point. Jadi kalau kamu misalnya punya 3 main point of your essay, berarti masing-masing itu harus mempunyai detail supporting, atau yang sudah kamu pelajari kemarin yang disebut dengan supporting sentence. There are 3 types of outline. Jadi ada 3 tipe ya untuk membuat kerangka ini. The first, formal topic. Next, sentence. The last, 1, 2, 3. Mari kita bahas satu persatu. Formal topic outline. What is formal topic outline? Formal topic outline is standard formal topic outline, takes form, introduction, and the first point. Okay, introduction and first point. Paragraf pengenalan dan berikutnya adalah paragraf yang mengembangkan dari paragraf perkenalan yang sudah di awal tadi. Next, supporting details for first point. Karena yang paragraf berikutnya itu ada first point. Di sini kita lanjutkan untuk first point, supporting detail for A. Nah, supporting detail for A itu dispesifikan lagi menjadi A, supporting detail for A1, B, supporting detail for A1. Jadi setelah kamu buat supporting details ini ya, untuk kalimat yang menjelaskan satu ide, berarti kamu harus membuat yang berikutnya adalah supporting point yang menjelaskan supporting detail for A. Jadi itu bisa berupa kalimat, satu kalimat supporting detail for A1, kemudian supporting detail for A1 lagi. Ini merupakan 2 supporting detail yang menjelaskan supporting detail di first point ini. Agak sedikit bingung mungkin ya teman-teman, nanti akan dibantu jika teman-teman menonton sampai habis. Nanti akan dijelaskan seperti apa bentuk supporting details dalam contoh satu paragraf. 2, ada lagi nih di sini. Further supporting details for A. Nah, ini adalah A2. Jadi kalau misalnya kamu dalam satu paragraf itu ada misalnya supporting detail A, mungkin kalimat yang penting lalu dikerucutkan lagi menjadi details, ada 2 details dan untuk menjelaskan kalimat yang penting tadi. Nah, berikutnya kamu buat lagi nih kalimat yang penting gitu ya di supporting details for A. Nanti berikutnya dijelaskan lagi nih secara spesifik di supporting detail for A2 and A2. Ada 2 kalimat pendukungnya, semacam itulah ya teman-teman. So next, 3, further supporting details for A. Mungkin kamu mau membuat lagi
kira-kira supporting detail for A3 lagi. Nah, bisa seperti itu ya bentuknya. So, for B, kalau tadi supporting details for first point, jadi ada satu poin yang dibuat sangat detail sekali gitu ya dalam satu paragraf. Berikutnya kamu bikin satu supporting details lagi. Nah, itu kamu jelaskan lagi sama seperti step yang awal tadi tuh. Jadi, buat satu supporting details B, lalu nanti yang E-nya supporting details for B1 gitu ya. Terus yang bagian B-nya supporting details for B1 lagi. Semacam itu. Oke, kalau masih bingung kita lanjut. Formal outline form example. The prompt given by the teacher. Contoh ini adalah mengambil contoh dari handout atau buku pegangan kamu ya teman-teman. Nah, di sini ada should physical education be mandatory in school? Nah, ini adalah satu topik yang diberikan oleh guru. Topiknya diberikan dalam bentuk kalimat ya. Nah, dalam bentuk kalimat dan nantinya yang menjadi thesis statement kamu enaknya nih di sini ya. Kalau misalnya kita menggali satu ide tapi berawal dari satu pertanyaan, nah thesis statementnya itu merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, ini tips penting nih ya yang harus kamu pahami ketika kamu membuat satu karangan. Jadi mulailah untuk memetakan suatu masalahnya dulu atau buat satu pertanyaan dulu tentang ide yang kamu pikirkan. Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi thesis statement. So I hope you can understand this part. So try always to have your critical thinking and then try to appear with a new question, and then the answer of the question will be the thesis statement. So, this is the outline. Jadi teman-teman, yang berikutnya ini adalah outline-nya. Jadi ada introduction, ini adalah merupakan paragraf pembuka. Nah, yang kedua ini adalah paragraf yang coba kita kembangkan. Nah, paragraf yang dikembangkan di sini adalah mental benefits of PE. Gitu ya. Ini merupakan lanjutan dari thesis statement yang tadi. So A, rest mind. Nah, untuk rest mind ini merupakan supporting detail A gitu ya. Kalau kamu kembali ke yang sebelumnya, ini kan ada supporting detail ya. Di sini supporting detail A gitu ya. Lalu dijelaskan lagi menjadi supporting detail for A1 lagi. Nah, dalam prakteknya itu akan menjadi seperti ini. Jadi rest mind itu adalah supporting detail A. Nah, open mind, lalu ada lagi absorb more, retain more, itu merupakan supporting detail yang menjelaskan lagi. Jadi dari satu hal yang penting gitu ya, yaitu rest mind, itu dikerucutkan lagi menjadi open mind karena rest mind itu dibagi dua, open mind dan bring relief. Maka open mind dijelaskan lagi sendiri, lalu bring relief dijelaskan lagi sendiri. Oke, semacam itu ya teman-teman. So, there will be supporting details. Meskipun kita sudah taruh supporting idea itu juga harus dijelaskan lagi menjadi detail. Itu tulisan yang baik. So next, sentence outline. Nah, berikutnya adalah sentence outline. A more complete outline and often a more useful one, it is the sentence outline. Jadi, sentence outline itu sangat penting ya, teman-teman. Creating it takes a little longer, but when you're finished, it almost writes the paper for you. Jadi, teman-teman sebenarnya membuat karangan itu mungkin buat penulis pemula. Kalau misalnya kamu nanti sudah menjadi penulis yang ahli, mungkin tidak menggunakan ini pun tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau misalnya kamu terbiasa menggunakan kerangka karangan, pemetaan pemikiran kamu untuk kamu tuangkan ke dalam suatu tulisan itu lebih baik. So, when you prepare your outline, it will be better for your writing. So, it means when you prepare your outline, there will be you have finished your writings. I mean, writing of your paper. Jadi, seolah-olah kalau outline-nya sudah selesai, seolah-olah kamu sudah menyelesaikan paper kamu. Kenapa? Karena kamu sudah membayangkan kira-kira apa saja yang kamu tulis.
dan semuanya itu pastinya sangat sistematis. Oke, let's continue. Number 1 is introduction. Kita kembali lagi ya, ini masih merujuk seperti yang tadi, tapi ini merupakan pengembangan ya teman-teman dari yang kita lihat tadi. Sentence outline, kalau yang ini kan hanya outline besarnya saja seperti raise mind, open mind gitu ya. Ini ide besarnya gitu di dalam satu supporting details. Tapi berikutnya ini kita kembangkan menjadi kalimat. Coba diperhatikan. PE over some real benefit beyond exercise. Oke, ini masih menjadi thesis statement. So supporting detail A, nah berubah nih ya. Tadi ada rest mind, di sini kalimatnya diubah menjadi taking a break can clear the mind. Nah, supporting details A ini dibuatkan kalimat lagi untuk mendukung supporting details A menjadi a rest mind can absorb more. A rest mind can also retain more. Jadi, dua kalimat supporting ini menguatkan apa yang sudah kamu tuliskan di kalimat awal, yaitu taking a break can clear the mind. Ya, jadi istirahat yang cukup itu bisa memberikan kamu satu pemikiran yang lebih tenang gitu ya. Nah, pemikiran yang tenang bisa absorb more, bisa menyerap lebih cepat. A rested mind can also retain more. Ternyata pikiran yang tenang juga itu juga bisa membuat kamu menahan banyak hal yang sifatnya mungkin emosional atau sesuatu yang lain itu menjadi lebih kuat gitu ya secara psychology. So next we continue to supporting details B. Coba perhatikan supporting details B. Exercising the body bring relief to the whole system. Gitu ya. Nah, supporting detailsnya berikutnya menjadi exercise. Ini adalah supporting details for B. Exercise helps renew attention. Jadi latihan yang cukup, latihan olah tubuh yang cukup, maka akan membuat kamu menjadi memperbaharui konsentrasi kamu, gitu ya. Exercise gives time to understand. Latihan yang cukup akan membuat kamu menjadi orang yang mudah memetakan sesuatu, memudahkan masalah karena kamu sedang berpikir dengan sangat jernih karena kondisi tubuh kamu itu sehat. Mungkin seperti itu ya teman-teman. So next you will continue to the next supporting details 3. Nah, kalau misalnya tulisan kamu berlanjut nih ke PE offers benefit in the future also, nah kamu bisa lanjutkan sama seperti proses yang ini ya teman-teman. Oke. So next, when you want to continue to part 3, PE offers benefit in the future, you can continue or you can restart or you can follow what you have done in supporting details too. The step is the same. Okay, next is 1, 2, 3 outline. There are three situations where a formal topic or sentence outline might not be needed, or an outline is not required. You have to write an essay in the class or under exam condition. 3. You feel you know what you want to say and don't need an outline. Jadi di sini mungkin ada situasi-situasi di mana membuat kerangka karangan itu tidak dibutuhkan. Yang menjadi hal penting di sini adalah mungkin memang kerangka karangannya tidak dibutuhkan karena kamu sudah mahir. Yang kedua di sini adalah ketika kamu dalam situasi proses menulis di kelas, lalu dalam proses latihan, mengerjakan latihan karangan, or exam condition atau sedang dalam ujian. Karena kalau membuat kerangka karangan itu akan cukup menghabiskan waktu. Tapi berlatih membuat kerangka karangan akan membuat memori kamu untuk terbiasa memetakan meskipun tidak secara tertulis. Jadi polanya akan sudah ada di kepalamu meskipun kamu tidak membuat coret-coretan gitu ya.
Jadi terbiasa, karena kamu terbiasa membuat kerangka, jadi itu akan menimbulkan satu good memory on your mind. So next, you feel you know what you want to say and you don't need an outline. Bisa aja ini ya, jadi kamu sudah tahu what will you say, what will the main idea, the supporting idea will appears on your writing, so you don't need to design an outline. It's me, no problem. But as I told you before, an outline is good for you to design a very systematic writing. Next, the overview. Ini yang saya janjikan untuk teman-teman tadi ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam satu paragraf, bentuknya akan seperti ini. 1. Ikuti warna-warnanya ya teman-teman. 1. Topic sentence. I'll always remember Amsterdam. Ini seperti nomor 1 di sini, itu merupakan supporting details 1. Semacam itu ya kalau kita merujuk ke teori yang tadi. Itu adalah I'll always remember Amsterdam. Di situ ya. So supporting details A-nya itu adalah we did normal touristing. Itu yang warna hijau. Ini sinkron ya teman-teman. So supporting details B1 di situ adalah we visited the Anne Frank house. Ini yang berwarna biru. Sinkron kan ya? So next, kalau ada seeing that one, itu hanya satu bunga-bunga yang harus kamu masukkan ketika attach the feeling. So when you want to write something, it must be attach your feeling. Jadi harus memasukkan unsur emosional kamu ke dalam tulisan. Itu akan membantu pembacamu untuk ikut ke dalam pengalaman yang mereka sebenarnya belum pernah lihat, but from your writing they can feel your same experience. So next, supporting detail C1. Di sini ada my mom fell into the canal. My mom fell into the canal. Jadi ini sinkron juga ya dengan yang berwarna pink tadi, sama ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya teman-teman, ketika kamu membuat hal seperti ini atau supporting details lalu menjadi supporting details B1, C1 itu menjadi tulisan yang berkembang. Ide-ide kecil ini akan menjadi tulisan yang berkembang seperti ini. Nah, sepertinya sangat terstruktur sekali gitu ya, dan ini baik menurut saya untuk kamu praktekkan. So I think this is better for you to practice. So next, the last conclusion. My mom was very glad I was there. Jadi perlu untuk diberikan concluding sentence. Di sini ya concluding sentence-nya ya. Mom said she was very glad I had been there to save her life. Gitu ya. Jadi ini adalah conclusion, satu hal yang menjadi ending dalam cerita ini. Okay friends, so thank you so much for your attention. See you again on the next video, and don't be lazy to practice your writing. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.